kalau tanda tangan di atas materai pasti sah. Ternyata nggak selalu. Materai itu bukan penentu sah atau tidak sahnya suatu perjanjian. Banyak orang bikin perjanjian tapi akhirnya batal karena kesalahan ini. Jika dibawa ke pengadilan, bisa dianggap kurang kuat sebagai alat bukti jika pasti ada solusi. Bicara cerdas, pasti ada solusi. Tanda tangan di atas materai, apakah pasti sah? Pernah dengar kalau tanda tangan di atas materai pasti sah? Ternyata nggak selalu. Yuk kita bahas apa fungsi materai, kapan perjanjian ini bisa batal, dan cara memastikan dokumenmu sah secara hukum. Apakah tanda tangan di atas materai pasti sah? Banyak orang mengira kalau tanda tangan di atas materai otomatis membuat dokumen sah. Padahal materai itu bukan penentu sah atau tidak sahnya suatu perjanjian. Dasar hukumnya ada di pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata. Ada 4 syarat. Syaratnya pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, kecakapan para pihak. Yang ketiga, objek yang diperjanjikan jelas. Yang keempat, sebab yang halal. Kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian bisa batal meskipun sudah pakai materai. Fungsi materai dalam dokumen hukum apa? Jadi, kalau bukan syarat sah, terus buat apa dong materai? Nah, fungsi materai adalah sebagai bukti pembayaran pajak atas dokumen, bukan sebagai penentu keabsahan perjanjian. Fungsi materai yang pertama, menguatkan nilai hukum dokumen di pengadilan. Yang kedua, menjadi alat bukti yang lebih kuat. Yang ketiga, menghindari gugatan karena dianggap tidak resmi. Tanpa materai, dokumen tetap sah selama memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata. Tapi, jika dibawa ke pengadilan, bisa dianggap kurang kuat sebagai alat bukti jika tidak ada materai. Kesalahan yang membuat perjanjian tidak sah. Banyak orang bikin perjanjian, tapi akhirnya batal karena kesalahan ini. Kesalahan umum, tanda tangan dalam keadaan terpaksa atau tertipu bisa dibatalkan. Salah satu pihak belum cukup umur atau tidak berwenang. Ini bisa dikatakan perjanjian cacat hukum. Isi perjanjian bertentangan dengan hukum atau norma-norma yang ada. Selanjutnya, jadi jangan cuma fokus di materai, tapi pastikan syarat hukumnya terlebih dahulu. Cara memastikan dokumen kuat secara hukum. Biar dokumen Anda nggak bermasalah, pastikan ini. Yang pertama, pastikan isi perjanjian jelas dan tidak bertentangan dengan hukum. Yang kedua, semua pihak yang tanda tangan benar-benar memahami isi dokumen. Jika perlu, mintakan saksi atau legalisir di notaris untuk menguatkan dokumen. Kalau perjanjiannya bernilai besar atau penting, lebih baik dibuat di hadapan notaris agar lebih kuat di mata hukum. Jadi, tanda tangan di atas materai belum tentu sah kalau syarat hukumnya tidak terpenuhi. Jangan sampai tertipu, pastikan dokumen sah dan kuat secara hukum. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagialah. Pasti ada solusi.